A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi, memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan makrifatnya. Salawat beserta salam atas Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua makrifat dan sir, dan semoga Allah ridha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa nur ilahi hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati, dan ada beberapa nur ilahi yang lainnya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam hati. Nur ilahi hanya sampai ke hati tetapi tidak masuk ke dalam, maka orang yang mendapat nur ini masih dapat melihat Allah dan dirinya, dunia dan akhiratnya, yakni cinta dunia dan cinta akhirat, cinta diri dan cinta Allah. Adapun nur ilahi yang langsung masuk ke dalam hati, maka tidak ada pandangan kecuali Allah, tidak ada yang dicintai, diharap, disembah melainkan Allah semata-mata. Apabila nur iman masih di luar hati, maka orang masih cinta Allah dan dunia. Tetapi apabila nur iman menembus ke dalam hati, maka hanya cinta kepada Allah, tidak ada lainnya. Jika nur iman di luar hati bernama Islam, dan jika masuk ke dalam hati barulah bernama iman. Ada kalanya nur ilahi turun kepadamu, tetapi didapatkan hati masih penuh dengan keduniaan, hawa nafsu, maka ia kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah, niscaya Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahasia-rahasia. Nur ilahi ada kalanya datang ke hati, tetapi ia merasa tidak ada tempat. Karena itu ia kembali ke tempat asalnya. Maka oleh sebab demikian, maka bila engkau ingin mendapatkan nur ilahi itu, hendaknya engkau kosongkan hatimu dari keduniaan dan segala sesuatu selain Allah. Hikmah ini sama dengan hikmah yang berbunyi, bagaimana akan terang hati sedang gambar-gambar keduniaan masih melekat dalam cermin hatinya. Jangan merasa lambat datangnya karunia pemberian Allah kepadamu, tetapi hendaknya engkau merasakan kelambatan dirimu untuk menghadap kepada Allah. Jangan merasa datangnya karunia pemberian Allah yang lambat, tetapi rasakanlah kelambatan dirimu untuk membulatkan ihtikad yang baik kepada Allah. Kewajiban-kewajiban di dalam waktu dapat diqadainya, tetapi hak-hak yang disediakan oleh Allah dalam waktu tidak dapat diulanginya, sebab tiada suatu waktu melainkan ada hak kewajiban yang baru dan perintah yang ditekatkan. Maka bagaimanakah engkau akan menyelesaikan hak lainnya sedang engkau belum menyelesaikan hak Allah dalam waktu itu? Kewajiban dalam waktu seperti sembahyang, puasa, jika tidak dikerjakan dalam waktunya dapat diqadainya. Tapi hak-hak waktu itu sendiri, yakni apa yang disediakan oleh Allah untuk waktu itu, jika tidak diambil
tidak dilaksanakan menurut tuntunannya tidak dapat diqodainya, yaitu waktu menerima nikmat atau taat, atau teruji dengan bala dan maksiat, yaitu masa yang harus bersyukur dan masa di mana dia harus bersabar dan ikhtifar. Apabila telah berubah masanya, maka barulah hak kewajibannya, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengqodainya apa yang tertinggal pada masa yang telah lampau itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang diberi lalu bersyukur, dan diuji lalu sabar, dan dianiaya lalu memaafkan, dan berdosa lalu minta ampun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak. Sahabat bertanya, kemudian apakah ya Rasulullah? Untuknya jawab Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah yang pasti mendapatkan kesejahteraan, dan merekalah orang yang mendapat petunjuk dan hidayah. Yang telah hilang dari umur usia hidupmu tidak dapat ditarik kembali, sedang yang telah berhasil bagimu tidak dapat dinilai harganya. Waktu itu sangat berharga, karena itu jangan digunakan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Ada pula kata waktu itu adalah uang. Kata ahli syair, saat-saat dalam usia hidupmu itu bagaikan berlian yang sangat berharga. Karena itu, jadikanlah masa dan saat-saat yang berharga itu untuk mencapai kejayaan dunia akhiratmu dan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sesuatu saat masa yang datang pada seorang hamba, kemudian ia tidak berzikir kepada Allah dalam saat itu, melainkan saat itu akan merupakan penyesalan pada hari kiamat. Kelak pada hari kiamat, saat-saat umur manusia pada tiap hari dan malam itu akan diperlihatkan berupa 24 lemari yang berbaris, maka dapat melihat masing-masing lemari itu penuh dengan nikmat pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan pada saat itu. Adapun saat-saat yang tidak beramal apa-apa di dalamnya, maka lemarinya pun kosong, maka disitulah letak penyesalan yang tidak terhingga, dan sesal kemudian tetap tidak berguna. Tiada engkau menyintai sesuatu, melainkan pasti engkau menjadi hamba dari apa yang engkau cintai itu, dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripadanya. Cinta pada sesuatu itu menjadikan buta dan peka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba baju, permadani dan istri, celaka dan rugi, dan umpama kena duri semoga tidak keluar. Al-Junaid berkata, engkau takkan mencapai hakikat ubudiyah, kehambaan, selama engkau masih diperbudak oleh sesuatu selain Allah, yaitu harta, istri, atau yang lainnya. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiyatuka, wa innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Tidak berguna bagi Allah taatmu, dan tidak mudarat bahaya pada Allah maksiat dosamu. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat taat dan melarang kamu maksiat, itu untuk kepentinganmu sendiri. Allah yang maha sempurna, kesempurnaan Allah tidak membutuhkan apa-apa, sedang semua makhluk sebagai hamba Allah tetap berhajat kepada Allah. Maka karena rahmat Allah untuk kepentingan kemaslahatan hamba, maka mengadakan perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu sedikit pun tidak berguna atau merugikan bagi Allah. Dalam hadis Allah berfirman, hai hambaku, andaikan orang yang pertama hingga yang terakhir dari kamu, manusia dan jin semua berbuat setakwa-takwa sebaik-baik
hati seorang di antara kamu, maka yang demikian itu tidak menambah kekayaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, jika semua itu berbuat sejahat-jahat perbuatan seorang di antara kamu, maka yang demikian itu tidak mengurangi kekuasaan kerajaanku sedikit pun, kecuali sebagai kurangnya air laut jika diambil dengan jarum. Hai hambaku, sesungguhnya amal perbuatanmu aku catat untukmu, kemudian aku serahkan kembali kepadamu. Maka siapa yang mendapat kebaikan hendaknya mengucapkan alhamdulillah, dan siapa yang mendapatkan kejahatan maka jangan menista kecuali dirinya sendiri. Tiada menambah kemuliaan kejayaan Allah datang menghadapnya orang yang taat kepadanya, dan tidak mengurangi kemuliaan Allah menjauhnya orang yang menjauh daripadanya. Sebab sifat kemuliaan, kejayaan Allah adalah sifat zatnya, karena itu tidak dapat bertambah dan tidak berkurang. Allah zat yang mulia sebelum adanya makhluk, dan tetap kejayaan kemuliaan itu sesudah menjadikan makhluk. Sampaimu kepada Allah itu ialah sampaimu kepada ilmu yakin atau makrifatmu yang sempurna terhadap Allah, sehingga bagaikan melihat, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Kalau tidak demikian, maha suci, maha agung Allah untuk disambung oleh sesuatu atau bersambung dengan sesuatu. Karena soal sampai kepada Allah itu berbeda antara semua orang yang sampai, sebab iman itu suatu karunia Allah yang tidak dapat dicapai oleh apapun juga. Dan itu pertama jalan untuk sampai kepada yakin yang bernama ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Maka apabila seorang telah beriman dan tiada ragu, dan makin hari makin bertambah kuat tebal imannya sehingga berupa keyakinan, maka di saat itulah manusia berarti telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatmu kepada Allah itu sekira kau selalu seolah-olah melihat dan memperhatikan dekatnya Allah kepadamu. Kalau tidak demikian, maka dari manakah engkau itu dengan dekatnya Allah? Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami Allah lebih dekat kepada orang yang akan mati itu daripada kamu, tetapi kamu tidak dapat melihat. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warith. Dan kami Allah lebih dekat kepada manusia dari urat nadinya, urat lehernya. Maka hakikat dekatmu kepada Allah jika engkau selalu ingat seolah-olah melihat dekatnya Allah kepadamu. Hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang-orang arifin ketika tajalli itu mujmal, singkat, tetapi setelah tertangkap terjadinya penerangan keterangannya ayat, maka apabila kami bacakan, ikutilah bacaannya, kemudian kami sendiri yang akan menerangkannya penjelasan perincian. Ilmu ialah sesuatu yang kita dapat dengan belajar, dan hakikat ialah ilmu yang berupa ilham dari Allah ke dalam hati tanpa perantara. Abu Bakar Al-Warraq berkata, ketika saya sedang berada di hutan Bani Israel, tiba-tiba tergerak dalam hatiku bahwa ilmu hakikat itu berlawanan dengan ilmu syariat. Mendadak terlihat padaku seorang di bawah pohon menjerit sambil memanggil, "Hai Abu Bakar, tiap-tiap hakikat yang bertentangan dengan syariat maka kekufuran." Hakikat itu juga dapat disebut ilmu laduni yang langsung dari Allah. Apabila datang
warid karunia iman dari Allah kepadamu, maka langsung merombak, melenyapkan segala kebiasaan-kebiasaanmu. Ayat sesungguhnya raja-raja itu jika masuk ke dusun merombak segala keadaan. Apabila karunia iman telah masuk ke dalam hati seseorang, maka sanggup merombak segala adat kebiasaan yang telah menjadi tabiat manusia itu. Demikianlah yang dibuktikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya dan sampai kepada tabi'in yang mengikuti benar-benar tuntunan iman takwa kepada Allah. Warid karunia iman dari Allah itu memang datangnya dari yang menang dan mengalahkan segala yang lainnya. Karena itu, bila warid tiba, maka tiada sesuatu yang berhadapan padanya melainkan dimusnahkannya. Ayat tetapi kami melemparkan itu hak di atas yang batil, maka melenyapkannya, maka tetaplah batil itu musnah dan hancur. Bagaimanakah Allah akan dapat dihijab dengan sesuatu, padahal yang digunakan hijab itu juga Allah jelas ada padanya dan tetap hadir. Bagaimanakah Allah akan terhijab dengan sesuatu, padahal sesuatu yang terlihat itu semata-mata nur ilahi dan pada segala tempat Allah berada dan hadir, tidak pernah gaib. Karena itu disebut dalam hadis qudsi, hijab Allah ialah nur yang apabila dibuka niscaya dapat membakar apa saja yang diperlihatkannya. Jangankan manusia akan dapat bertahan sedang bukit hancur dan Nabi Musa pingsan sebelum melihat langsung. Demikianlah rahmat Allah menghijab kita untuk keselamatan kita sendiri menurut hikmahnya. Inilah sekilas penjelasan dari kitab Al-Hikam dari Ibnu Athaillah. Semoga pendengar mendapat perlindungan dari Allah dan semoga diri saya sekeluarga dan diri pendengar juga sekeluarga mendapat syafaat Rasulullah dan Allah baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.